Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah yang akan mendapatkan balasan, yang akan menambah catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita renungkan kembali apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini. Apa sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini, sehingga apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lain dan tidak bukan, kita semua hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah agar beribadah kepadanya, agar beribadah kepada Sang Pencipta dengan mengikuti tuntunan ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibadah itu berupa ibadah yang wajib, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, mencari ilmu, atau ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan lain sebagainya. Selain itu juga dituntut untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, perkara-perkara makruh. Ini semua agar kita hidup di dunia ini sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan dan sangat penting untuk diingat, bahwa di dalam beribadah ini kita butuh wasilah, butuh sarana, butuh alat-alat ibadah, butuh perlengkapan ibadah, yang semua itu membutuhkan biaya, membutuhkan uang untuk mewujudkannya. Oleh karena itu di dalam Islam, mencari rezeki, melakukan usaha, mencari nafkah dengan berbagai usaha, ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan memberi nafkah kepada keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hukumnya wajib. Wajib berusaha, berikhtiar untuk mencari rezeki
kalau sudah mendapatkan rezeki yang halal, ini tidak lain dan tidak bukan ini kita gunakan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar kalau orang melakukan usaha, bekerja keras, mulai pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Ini disebut orang yang mengejar-ngejar duniawi. Ini tidak benar. Ini kalau memang diniati dengan niat yang baik. Kalau sudah mendapatkan rezeki untuk bekal ibadah, ini juga akan bernilai ibadah. Dengan syarat ketika bekerja ini jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kalau sudah masuk waktu duhur, ya istirahat, melakukan sholat duhur. Masuk waktu asar, jangan ditinggalkan sholat asar. Masuk waktu maghrib, isya, ketika kerja lembur, ini jangan sampai meninggalkan kewajiban sholatnya. Ini semua untuk bekal ibadah yang membutuhkan sarana, membutuhkan perlengkapan. Ya seperti kita mau sholat saja. Ini orang wudhu menggunakan air. Air diambil dengan menggunakan pompa air. Pompa airnya juga belinya juga pakai uang. Membutuhkan listrik. Listrik ini juga tidak gratis. Ini juga butuh biaya. Untuk beli pulsa listrik juga butuh uang. Anak-anak sekolah mengaji di madrasah, di pondok pesantren, di pendidikan formal. Ini semuanya juga butuh biaya, butuh uang untuk membiayainya. Orang berumah tangga punya anak istri untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga butuh dinafkahi. Ini butuh biaya, butuh uang untuk menafkahi. Orang membangun tempat ibadah, musola, masjid, membangun madrasah. Ini juga butuh biaya, butuh uang. Orang kalau mau sedekah jariyah, ini juga butuh uang yang akan digunakan untuk bersedekah. Makanya bekerja keras itu dalam Islam sangat dianjurkan. Sebagai orang Islam nggak boleh bermalas-malasan. Harus semangat bekerja untuk menghasilkan harta yang halal, uang yang halal yang sebanyak-banyaknya. Asalkan kita jangan lupa tujuan. Setelah mendapatkan harta, setelah mendapatkan uang, ini bukan hanya untuk kesenangan-kesenangan, menuruti kemauan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak, tapi digunakan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sudah mampu untuk biaya ongkos naik haji, hartanya sudah cukup untuk biaya ongkos haji, ya dia harus keluarkan hartanya untuk ibadah haji. Yang sudah berkewajiban zakat, ini juga demikian, dikeluarkan hartanya untuk zakat, untuk ibadah. Ini kalau memang dia bekerja itu memang betul-betul tujuannya itu sebagai wasilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita selain berdoa kepada Allah, ini diberikan jalan usaha yang halal sehingga mendapatkan rezeki yang berkah, yang mendatangkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan kita tidak melalaikan tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aktivitas kita semuanya bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dan bisa menambah amal kebaikan kita, timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.